Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Yusnita, kemudian tim saya ada Desi Kurniawati, kemudian ada Indrianti Ajijah dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung, akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul tentang hubungan stimulasi motorik halus terhadap kemampuan baca tulis anak usia 5-6 tahun. Pendahuluan. Jadi menurut UNICEF tahun 2011 bahwa 27,5% atau sekitar 3 juta anak mengalami gangguan perkembangan motorik. Kemudian balita Indonesia 16% itu mengalami gangguan perkembangan. Selanjutnya, cakupan pelayanan kesehatan anak yang terdiri dari pemantauan perkembangan dan stimulasi dini tumbuh kembang mencapai 75,82%. Hasilnya belum mencapai target Renstra atau rencana strategis pada tahun 2014 yang sebesar 85%. Menurut Susenas tahun 2017, angka buta huruf pada anak usia 5-6 tahun di Indonesia itu mencapai 56,34%. Kemudian 108 presentasi angka buta huruf di usia 5-17 tahun itu ada di Provinsi Lampung. Kemudian di TK Aisyah Ambarawa Pringsewu itu memiliki 70 siswa kelompok bermain usia 5-6 tahun dan ada 15 anak yang mengalami keterlambatan kemampuan membaca dan menulis. Stimulasi motorik halus itu sangat penting. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi perkembangan anak seperti kemampuan dasar menulis dan membaca pemula. Kemudian, akibat keterlambatan motorik itu bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri, kecemburuan terhadap anak lain, kekecewaan terhadap sikap orang lain, penolakan sosial dan ketergantungan serta malu. Jadi, keterlambatan motorik ini itu sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian anak gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh keterlambatan dari kemampuan motorik anak. Kemudian orang tua memiliki peran penting dalam menstimulasi perkembangan anak, karena menjadi orang tua atau orang tua itu merupakan orang yang terdekat bagi anak. Stimulasi yang dilakukan orang tua dalam menunjang perkembangan yaitu stimulasi kemampuan gerak kasar, stimulasi kemampuan gerak halus, stimulasi kemampuan bicara, bahasa, serta stimulasi kemampuan sosial dan kemandirian. Jadi peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap stimulasi-stimulasi ini, baik itu gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, maupun sosial dan kemandirian. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan riwayat stimulasi motorik halus terhadap kemampuan baca tulis anak usia 5-6 tahun di TK Aisyah Ambarawa Pringsewu. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah survei analitik, kemudian menggunakan teknik sampling yaitu total sampling, dan pengolahan datanya atau analisa statistiknya menggunakan chi-square. Hasil dan pembahasan. Jadi dari hasil ditunjukkan bahwa ada hubungan riwayat stimulasi dengan kemampuan baca tulis anak di TK Aisyah Ambarawa Pringsewu. Kemudian hasil ini menunjukkan bahwa anak yang tidak diberikan stimulasi motorik halus secara optimal berpengaruh terhadap kemampuan baca dan tulis. Dengan adanya anak yang diberikan stimulasi motorik halus dengan baik, karena orang
karena orang tuanya memperhatikan dan memberikan stimulasi dengan optimal sejak dini. Hasil penelitian diketahui bahwa anak yang riwayat stimulasi kategorinya baik itu sebanyak 3 atau 13,6%. Anak yang mempunyai riwayat stimulasi kategori kurang sebanyak 18 atau 37,5%. Sedangkan anak yang memiliki kemampuan baca tulis kategori baik sebanyak 19 atau sekitar 86,4%, dan anak yang memiliki kemampuan baca tulis kategori kurang sebanyak 30 atau 62,5%. Di TK Sumur Genuk, Babat, Lamongan, dari hasil penelitian didapatkan ada 13 anak yang mengalami perkembangan motorik halus kurang, dan di TK Dharma Wanita Kanor Bojonegoro 16 anak didapatkan perkembangan motorik halusnya kategori kurang dengan hasil p-value-nya 0,001. Berdampak pada perkembangan anak tersebut tidak sesuai dengan usia. Anak ini mempunyai karakteristik gerak menulis yang tidak terkontrol dan perlahan, menunjukkan kondisi yang buruk, berjalan tidak stabil, kesulitan melakukan gerakan cepat dan tepat, misalnya susah menulis dan mengancing baju. Hal ini sejalan dengan penelitian Nunung, Katarina, dan Borneo tahun 2017. Kemudian kalau hasil dari penelitian menurut Saraswati tahun 23, didapatkan bahwa penguasaan motorik halus penting bagi anak karena seiring dengan semakin banyaknya kemampuan motorik yang dimiliki, semakin baik penyesuaian sosial yang dapat dilakukan anak yang akan berpengaruh pada semakin baiknya prestasi anak di sekolah. Perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah stimulasi. Perkembangan anak akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga juga karena anak akan lebih cepat menirukan sesuatu dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Perkembangan pada anak berbeda-beda. Semua itu tergantung pada pembelajaran apa yang didapatkan oleh anak, terutama pembelajaran dari orang tuanya, karena orang tua merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan anaknya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, Pasal 9 Ayat 2, pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung. Penelitian ini membahas tentang membaca pemula dan menulis pemula. Pembaca pemula yaitu mengenal huruf dan membedakan huruf, sedangkan menulis pemula yaitu mencoret di sebuah kertas dan menulis huruf, misal menulis namanya. Simpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan hubungan antara riwayat stimulasi motorik halus terhadap kemampuan baca tulis anak usia 5-6 tahun di TK Aisyah Ambarawa Pringsewu tahun 2020 dengan uji chi-square dengan hasil p-value-nya 0,043 atau kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kepada responden untuk lebih memperhatikan riwayat stimulasi motorik halus terhadap kemampuan baca tulis anak usia 5-6 tahun. Demikian presentasi hasil penelitian kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.